Baik, Bapak, Ibu, Romo, Bruder, Suster, kita sudah kembali lagi jam 10:05. Oke, sambil menunggu, sudah kembali lagi semuanya Bapak, Ibu? Oh, sepertinya masih sepi nih. Boleh saya mendengar suara Bapak, Ibu sudah kembali lagi? Sudah, Ibu. Oh, sudah. Sudah, siap. Siap ya, Ibu. kita masuk ke sesi Kasih. 3. Selamat siang Bapak Ibu. Mungkin ada yang baru bergabung ya? Baru masuk ke seminar ini, nggak apa-apa. Nanti langsung bergabung di sesi 3 dan sesi 4. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai untuk sesi 3 kita. Nanti akan dibawakan oleh Pak Fidelis Waru. Pak Fidelis, mohon untuk ready ya, Pak. Ya. Pak Fidelis, beliau adalah seorang founder education training dan consultant. Pak Fidelis di sesi 3 ini akan membawakan sesi yang berkaitan dengan pemimpin sekolah sebagai agen perubahan. Setelah ini juga nanti ada sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Pak Agung. Jadi Bapak Ibu yang punya pertanyaan nanti boleh disimpan dulu. Nanti ketika sesi dibuka silahkan untuk raise hand. Baik, Pak Fidelis sudah siap Pak? Sudah siap Ibu, terima kasih. Sudah siap. Oke. Baik Pak Fidelis, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Silakan Pak Fidelis. Terima kasih banyak Ibu Agatha. Selamat pagi Pak Agung, selamat pagi Romo, Suster, Bapak dan Ibu, dan Frater, Bruder mungkin dimanapun berada. Senang sekali pagi ini bisa kita ketemu di Zoom ini. Saya izin untuk berbagi layar. Kelihatan ya Ibu Agatha ya, layar saya? Sudah Pak, sudah Pak, sudah terlihat. Baik. Ini hanya gambar-gambar saja ini. Ini ada gambar lapangan ini yang lagi kosong, jadi tidak ada orang di lapangan ini. Kemudian kita melihat sebentar videonya. Saya putarkan dulu videonya sebentar. Tolong nanti Ibu Agatha nanti kasih apa kalau bisa kedengarannya suaranya. Dikumpulkan ke sekolah hari Selasa. Belum terdengar Pak suaranya? Kedengaran? Dari saya sudah. Sudah share sound-nya Pak. Oke, Terdengar kok Mbak Agatha. ya baik. Dengar. Ini seorang pemain cello. Mula-mula lapangan itu kosong. Coba kita lihat ya. Mama di kamera kayak Ibu nanti aja nanti. Iya, enggak apa-apa. Enggak.
Oke, Bapak dan Ibu, ini satu kisah. Kisah ini yang saya mau angkat di dalam apa ini. Di halaman kosong ini, seorang leader memainkan selonya. Mula-mula hanya dia sendiri. Nadanya juga sama terus. Nadanya hanya itu-itu saja. Tidak ada yang beda. Kemudian disusul ini orang-orang lain lewat, tidak memperhatikan. Cuek saja mereka. Mereka naik sepeda, mereka apa. Sampai akhirnya datang pemusik yang lain. Datang juga pemusik yang lain. Mulai juga ikut gabung. Gara-gara ada si leader yang memulai dengan selonya ini. Maka datanglah pemusik yang lain. Itu kita lihat, lapangan juga masih kosong. Tapi mereka memainkan terus musiknya. Apa yang terjadi? Mulai ada leader ini memainkan selonya terus, orang mulai melihat-lihat apa, ada anak-anak yang mau mendekat, ingin tahu apa sih itu, ya kan? Dan kemudian datanglah pemusik-pemusik yang lain. Mereka bawa alat musiknya sesuai profesinya. Lihat, ini ada membawa alat musik biola, ada yang membawa apa ini, ya kan? Alat musik yang memang dikuasainya. Kemudian datang juga yang lain lagi. Datang membawa alat-alat musik mereka masing-masing, trompet, dan mereka mulai bergabung. Dan apa yang terjadi kemudian? Si leader terus-menerus memainkan selonya. Terus leader tidak pernah berhenti. Kalau dia berhenti, mungkin sudah juga tidak akan datang pemusik-pemusik yang lain. Apa yang terjadi kemudian? Terkumpullah, ada yang membawa drumnya, ada yang mulai membawa apa saja yang bisa dipukul dan sebagainya, dan mulai orang berkerumun. Mulai orang-orang melihat. Mulai ikut menyanyi orang-orangnya. Tadinya tidak ada dirigen. Sekarang ada yang bertindak sebagai dirigen. Sampai anak-anak pun juga ikut menjadi dirigen. Kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Bapak dan Ibu, ini anak-anak pun ikut juga terlibat, ya kan? Jadi semua terlibat. Dan apa yang kita melihat kemudian, lapangan itu menjadi yang dari kosong penuh dengan sesak. Tidak ada lagi yang lalu lalang yang cuek dan sebagainya. Semua memberi perhatian ke dalam leader ini. Sampai tidak muat lagi lapangan, ini anak kecil ini pun ingin juga tarik melihat bagaimana. Sampai dia memanjat tangga apa itu, tiang lampu untuk melihatnya. Dan dari sana dia memberikan dirigen. Baik, Bapak dan Ibu, apa yang mau dipesankan oleh video singkat ini? Apa yang terjadi bila setiap yayasan kita, setiap kepala sekolah, setiap ketua yayasan mulai memainkan selonya, leader mulai bergerak. Seperti sudah diberikan contoh oleh Pastor Crispinus tadi, yang dari Medan. Terus bergerak, mulai bergerak. Apa yang terjadi? Semua diikuti oleh para guru kita sesuai dengan kemampuannya. Ada yang tadi itu kan, ada yang ahli biola, ada yang ahli trompet, ada yang ahli drum, ada yang ahli dirigen. Itu mereka juga ikut terlibat, dimampukan semua. Staf tata usaha dilatih. Mereka bagaimana melayani orang tua, bagaimana melayani murid, bagaimana cara apa kalau ada anak yang salah, bagaimana mereka bimbing, ya kan? Semua karyawan ikut, bahkan tukang kantin pun ikut juga. Para siswa dilibatkan. Ayo kita buat proyek ini supaya kelas kita ini makin bagus, halamannya makin bersih. Mereka membawa tanaman, mereka membuat sesuatu yang lain dari yang lain. Gara-gara leader turun tangan. Terus memainkan biolanya, leader. Kalau leader ini berhenti, Bapak dan Ibu, ketua yayasan berhenti, kepala sekolah berhenti, guru juga berhenti. Semua juga musik berhenti, bubar. Tapi karena nadanya sederhana aja, dia terus memainkan selonya.
Hanya lagunya itu saja. Akhirnya piano juga menyesuaikan dirinya, biola juga menyesuaikan dirinya, trompet juga menyesuaikan dirinya, dan kemudian membentuk kor, suara yang menggelegar. Itu semua lapangan penuh dengan orang-orang. Berarti yang bisa kita pelajari dari situ ialah gerakan leader. Ini yang paling penting dalam menghadapi sebuah disrupsi ini. Leader yang mempunyai visi, dia tidak hanya duduk, tetapi terus bergerak. Dia kunjungi unit sekolah, berbicara dengan kepala sekolah. Apa yang bisa kita buat? Bagaimana mensejahterakan guru? Nah, seperti tadi Romo Kris ditanya ke kepala sekolah, bagaimana caranya? Mau kalian sejahtera? Kata kepala sekolah kepada gurunya. Oh ya, kami mau sejahtera. Bagaimana supaya banyak murid? Mau kalian memperbaiki cara mengajarnya supaya lebih menarik? Oh ya, mau kami. Mulai guru juga ikut bergerak. Mulai bergerak. Pegawai juga. Mau enggak kalian menghadirkan Kristus sehingga anak-anak itu kalau datang ke kantor tata usaha, orang tua datang ke kantor tata usaha, mereka bertemu dengan senyuman. Sehingga brand sekolah kita menjadi sekolah yang beda walaupun keadaannya serba hanya sederhana, tetapi penuh manusia-manusia yang hidup di dalamnya. Ada leader di dalam diri masing-masing. Pegawai itu ikut aktif, para tukang kebersihan ikut aktif, membuat taman yang segar, membuat kolam, ada ikannya juga, siswa-siswa juga ikut terlibat, ikut merasakan, para satpam, ya kan, begitu lewat mobil, kalau dibuka pintunya, para satpam melayani, ya kan, para pegawai kantin juga menyiapkan makanan-makanan yang sehat untuk anak-anak, ya kan, dan mereka enak dan sehat, dan kadang-kadang dikasih juga gratis pisang rebus oleh kantin. Nah, ini titipan dari kepala sekolah, dari yayasan, karena baru dipotong dari kebun. Nah, apa yang terjadi? Siswa-siswa kita merasakan perubahan di dalam sekolah kita. Mereka mengatakan inilah sekolah kita yang sungguh-sungguh. Itu diciptakan ekstrakurikuler yang menjalurkan semua potensi-potensi bakat anak-anak. Ada yang ahli membuat program coding, didatangkan ahli yang bisa membimbing mereka. Mereka bisa menciptakan ChatGPT. Wah, itu luar biasa sekali. Anak-anak yang lain ahli bulu tangkis, didatangkan yang memang melatih bulu tangkis. Yang semua, pokoknya apa saja yang dibutuhkan ada di situ. Ada klub bahasa Inggris, ada klub khusus untuk jurnalis junior. Mereka pulang ke rumah, mereka juga dilatih oleh guru. Nanti kalau pulang ke rumah, anak-anak buat yang baik untuk papa dan mama. Ya, coba membuat sesuatu yang baik. Itu semua guru pesannya itu setiap hari. Nanti ceritakan besok. Dan anak-anak sampai ke rumah, berubah mereka. Tidak ada lagi anak yang hanya menonton. Pak Karena Fidelis, anak, izin ya, tinggal 3 menit lagi. Terima kasih. terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak Moderator. Nah, akhirnya mereka menceritakan ke orang tuanya melihat juga perubahan anak-anaknya, semakin disiplin dan seterusnya. Dan orang tua mengatakan kita mendukung sekolah seperti itu. Mereka ceritakan ke orang tua yang lain, dan tahun depannya sekolah kita sudah bisa lolos dari disrupsi ini. Kelihatannya biola itu leader terus memainkan. Ketua yayasan, kepala sekolah ke lapangan terus, tidak pernah duduk di ruangannya, terus ke lapangan. Mereka menggerakkan, dan semua bergerak. Akhirnya sekolah kita dikelilingi oleh semua yang tadinya lapangan kosong menjadi penuh sesak. Dan tahun depan, waktu pendaftaran itu 5 km, itu semua membawa map untuk mendaftar ke unit-unit sekolah kita. Selamat menikmati nanti permainan ini nanti, biola kepala sekolah ini hasilnya akan membawakan output, yaitu berjibun itu siswa-siswa dan orang tua ke sekolah kita. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dong buat Pak Fidelis dong. Mantap. Wah, mantap. Oke.
Saya kasih kesempatan 2 pertanyaan untuk Bapak, Ibu, Romo, maupun Suster. Langsung Pak Rediston ya? Pak Rediston mau bertanya kah? Raise hand langsung. Yuk Pak, ya betul. Apa gambar sehat Pak? Ya Pak. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Rediston. Oke, terima Pak, kasih Pak Fidelis Waruwo. Sama-sama Yang Pak tadi ya. itu sesennya itu Pak sungguh menginspirasi, mantap betul. Oke, terutama untuk kita aplikasikan nanti dalam sekolah kita masing-masing, terutama dalam menghadapi disruption sekolah kita ini secara umum. Tadi Bapak mengatakan jika leader sudah mulai bergerak, maka banyak orang yang akan bergabung. Dan tadi leader tadi Pak memainkan hanya lagu-lagu sederhana. Tetapi oleh semua orang dengan segala kebolehannya, dengan segala talentanya mereka menunjukkan sehingga terjadilah kolaborasi yang sangat indah. Jadi artinya Pak dalam hal ini seorang leader itu, seorang pemimpin itu seharusnya bukan harus orang yang pintar Pak. Asalkan mereka mau membuka hati dan juga mau memberdayakan orang-orangnya untuk menjadi suatu komunitas yang hebat. Kan begitu Pak? Betul Pak. Betul sekali. Sangat setuju. Jadi artinya kita katakan tadi meskipun tidak banyak mempunyai pengetahuan dengan leader tersebut, yang penting bahwa dia bisa meramu suatu kolaborasi di dalam suatu komunitas. Jadi artinya Pak, bagaimana untuk selanjutnya, untuk nanti seorang leader bisa memberdayakan segala potensi yang ada di dalam komunitas itu, untuk menunjukkan suatu hal yang indah sehingga nanti visi dan misinya tercapai dan kerjasama itu menjadi solid. Begitu Pak. Baik, itu pertanyaannya Pak ya. Bagaimana ya? Ya. Oke. Baik, terima kasih. Silahkan Pak Fidelis. Oke, terima kasih. Kelihatan sih sudah dijawab oleh Pak Nababan itu. Artinya inti nada yang sederhana itu adalah kasih ketulusan, ya kan? Dan kemudian keterbukaan itu, leader hadir di situ. Itu semua nanti kan tidak ahli leadership seorang leader, seperti dikatakan oleh Romo Kris tadi. Tetapi didatangkanlah yang bisa mengajar kita leadership. Siapa yang bisa mengajarkan kita jurnalistik, ya kan, bahasa Indonesia. Siapa yang ahli yang bisa mengajarkan anak-anak itu dan guru-guru itu bahasa Inggris atau teknologi, macam itu kira-kira. Tetapi ada keterbukaan, melibatkan semua. Apa sih yang dibutuhkan oleh guru? Apa yang dibutuhkannya? Nah, itu sudah dikatakan tadi oleh Romo Kris, jadi saya hanya menggarisbawahi saja. Oh, itu leader itu perlu memainkan biolanya terus. Artinya dia kunjungi ke sana, dia apa. Dengan kehadirannya, hadirlah kasihnya. Begitu kira-kira. Baik. Sangat setuju, Pak Nawawi. Luar biasa. Kasih jempol buat Pak Rediston. Tepuk tangan dong. Oke, mantap. Terima kasih. Silakan Ibu Elizabeth Guto. Wah, ini Ibu lagi nanya nih. Luar biasa nih. Semangat Ibu nih. Ya, maaf Pak, memang Silakan, ini musim Ibu, promosi silakan. ya Pak. Musim promosi Silakan, jadi Ibu, kepingin. Nah. Ya. Baik, terima kasih Pak Fidelis. Senang bertemu, udah sering ya ke sekolah kita ya Pak Ya. Fidelis ya. Ketemu lagi kita ya. Iya Pak Fidelis. Nah, saya tadi tertarik kali melihat kolaborasi musik tadi. Tapi memang musik itu di luar negeri ya Pak ya. Nah, nanti usul lah, siapa tahu nanti pertemuan berikutnya. Maunya musik orang Batak lah nanti, perpaduan beberapa musik-musik tradisional di Sumatera Utara. Nah, tahu ada penelitian Bapak nanti ya Pak, siapa tahu dengan nyata itu berubah mindset semua Bapak Ibu guru atau pegawai ya Pak ya. Itu usul nanti ya Pak. Oke. Yang pertanyaannya Pak, bagaimana cara leadership atau saya sebagai kepala sekolah bisa gerak cepat mengkolaborasikan semua guru mapel atau semua yang ada di UNI SMP Cintaraya 3 dengan orang tua sehingga mendapatkan output dan outcomes yang diharapkan oleh UNI SMP Cintaraya 3. Itu saja Pak. Terima kasih. Sederhana saja Ibu. Jadi Ibu sebagai kepala sekolah pergi duduk bersama dengan guru matematika. Ditanya, Pak, menurut Bapak bagaimana sih supaya sekolah kita ini bisa maju? Ini Bu ya. Kita catat.
Sudah itu guru bahasa Indonesia ditanya lagi yang sama. Oh begini Ibu. Nah, dikumpulkan semua Bu, ya kan, ide-idenya. Nah, lalu sesudah itu, ayo Pak, kita buat program yang seperti Bapak buat itu. Bagaimana mau programnya? Nah, jadi dia buat programnya kan Bu. Oh iya, kita ada di Medan itu ahli jurnalis, itu bisa kita undang Bu. Nah, ada yayasan di situ. Oh iya, iya, kita datangkan. Biar mereka di sini. Kan terjadi perubahan. Jadi tidak semua dari kepala sekolah muncul. Tetapi nada musik itu harus ada nada yang sama. Bagaimana saya bisa melibatkan orang ini sesuai kompetensinya. Melibatkan orang ini sesuai kompetensinya. Melibatkan orang ini sesuai kompetensinya. Itulah sebenarnya leadership ini. Jadi leadership itu di dalam definisinya John Maxwell, yaitu kemampuan melibatkan semua orang. Sehingga dengan sukarela mereka mau terlibat dan mau mendukung pencapaian tujuan organisasi. Tanpa disuruh-suruh. Mereka sendiri mau. Jadi saya tidak memberi perintah. Tetapi saya bertanya, oh begini Bu, begini ini. Kita harus membuat ini, beli buku ini Bu, kita latihkan anak kita matematika, sehingga nanti mereka ahli olimpiade. Ayo, buat, susun programnya Pak. Nah, jadi hanya waktu kita semua jalan-jalan, ya kan? Nah, bagus kalau ada yayasan di belakang Ibu. Karena ini kan perlu juga dana Ibu ya. Nah, ya kan perlu. Nah, karena nanti ada program-program perbaikan. Itu guru-guru kita harus kita latih semua supaya ahli mereka internet. Internet di sekolah kita harus kita ganti. Nah, lalu kita mulai bicara ke orang tua. Ini anak-anakmu ini sudah begini-begini. Ini nggak bisa sekolah. Bagaimana caranya? Oh bisa Bu. Setiap bulan saya tambah. Khusus untuk langganan internet. Terlibatlah orang tua. Terlibatlah yang mana. Masuk mereka di dalam lapangan. Jadi itu kira-kira. Maka sesederhana aja, asalkan ada tadi itu, leader terus bergerak. Nggak boleh dia hanya duduk saja. Setiap hari dia tanya, nah bagaimana sih cara mengajarnya? Oh Ibu, kurang bagus Bu, gurunya marah-marah terus ini. Nah, kita sampaikan, itu rupanya anak-anak tidak suka kalau kita marah-marah. Nah, suka anak-anak kalau kita senyum. Nah, itu kira-kira. Begitu kira-kira Ibu, secara sepintas. Ya, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Saya lihat Ibu Borugul Tom sudah tidak sabar mau mempraktekkan ini, saya lihat. Iya Pak, benar Pak. Karena musim promosi Pak ya. Ya puji Tuhan Oke, sudah dapat ya, dua baik, kelas baik. memang ya Pak. Baik, saya kembalikan kepada moderator Bu. Baik, luar biasa Bu Elizabeth. Mantap. Salam semangat ya Bu ya. Wah. Iya Pak. Makasih Pak atas dukungannya Pak. Sip, berikutnya tadi siapa ya? Dari Ibu Hiastini itu Bapak Hiastini IP Manalo nih. Bapak. Oh, Bapak. Oke. Silakan Pak. Yasintus. Yes. Ya, silakan Pak Manalo, silakan Pak. Silakan Pak Manalo. Pak Agung, terima kasih Bapak narasumber Bapak Fidelis. Saya sangat tertarik dan sangat terinspirasi dari video tadi. Bahwa tadi kita sudah melihat bahwa hasil akhirnya adalah orang-orang pada berkumpul semua di satu tempat karena musik yang diperdengarkan. Intinya musik yang diperdengarkan itu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Jadi saya juga mengambil tadi bagaimana kalau kita menarik perhatian orang-orang. Tentu ada yang kita lakukan, harus melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang mungkin menarik perhatian. Nah, menarik perhatian ini untuk sekolah tentunya harus ada rambu-rambunya juga. Tidak bisa asal-asal yang melanggar nilai atau values atau bagaimana identitas sekolah kita. Nah, pertanyaan saya, Fidelis Waru, kan kita di sekolah Katolik ini yang melekat identitas Katolik itu sudah, nah tentu itu tidak bisa kita hilangkan. Ketika kita ingin menuju suatu perubahan, tetapi identitas itu tidak boleh dihilangkan. Nah, pertanyaan saya, ketika
kita ingin berubah, menghindar dari disrupsi ini, bagaimana cara kita mengkolaborasikan antara identitas kita selaku sekolah Katolik dengan perubahan yang semakin hari ya semakin tidak tahu bagaimana kita tetap berada di dalam perubahan ini, tapi kita tetap Betul eksis. sekali, Terima betul kasih. sekali, betul sekali, betul sekali. Jadi sederhana aja Pak. Musiknya itu kasih Pak, kasih sayang, cinta kasih, yaitu pelayanan. Jadi kita meningkatkan kualitas pelayanan kita itu pasti membuat orang semua tertarik. Itu musik yang luar biasa. Jadi kalau orang tua datang ke sekolah, kita menyambut dengan sukacita. Ayo ibu, mari saya bantu. Nah, bagaimana? Oh, anak saya Pak begini-begini. Lalu guru-gurunya mengajar dengan penuh pelayanan Pak, penuh kasih sayang. Ya kan? Seperti mengajar Tuhan Yesus. Sebaik-baiknya dia mengajar, mempersiapkan. Bayangkan kalau Tuhan Yesus yang diajarkan Pak. Pasti yang bagus-bagus sekali dia buat, ya kan? Guru-gurunya begitu. Jadi ini menghidupi identitas kita itu Pak, nilai kita. Nah, ketika kita menghidupi identitas kita ini dengan sepenuh hati, dengan seluruh pikiran, hati, dan perbuatan kita, menarik kita di semua bangsa-bangsa, Pak. Musiknya semua bisa didengar. Sederhana bunyinya, tetapi semua termasuk. Sekolahkan anakmu di sekolah Pak Manalo itu. Pak Manalo itu luar biasa. Anak yang nakal pulang ke rumah itu menjadi baik. Karena dia sudah bertemu dengan Pak Manalo yang penuh dengan kasih sayang. Visi misi sekolah. Ketemu. Bukan visi misi yang tertulis, tetapi di dalam diri setiap guru, Pak. Dalam diri kita. Jadi visi misi itu tidak lagi diomong-omongkan, tetapi setiap kata-kata kita, setiap tarikan nafas kita, itulah visi misi sekolah, Pak. Pelayanannya itu luar biasa sekali. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Jadi makin tajam musik itu. Makanya musik itu sederhana aja, Pak. Tidak perlu teori-teori yang buku tebal-tebal. Tidak perlu. Nah, sederhana aja. Oke, Pak Manado. Ya, silahkan, Pak. Luar Yang berikutnya, biasa. Kasih jempol buat Pak Manado dong. Mantap. Terima kasih pertanyaannya. Keren. Yes, Ibu Yanti Siregar, silahkan. Selamat pagi, Pak Fidelis. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan Ibu Yenti. Saya Ibu Yenti yang dulu pernah kita jumpa di PBI Mela, Pak, tahun lalu ya. Dari ya. Di PBI, ya, betul. Senang bisa bertemu dengan Bapak kembali. Iya. Begini, Pak. Tadi kesimpulan yang bisa saya tangkap dari video yang Bapak share tadi, itu adalah di leadernya. Ya. Yang pertama dia hanya memainkan dengan sendirinya, lalu kemudian orang datang berduyung-duyung membawa namanya alat musik tersendiri. Berarti satu poinnya di situ, leader tersebut mampu namanya mempengaruhi orang lain yang ada di sekitarnya. Begitu kan Pak? Sehingga mereka bisa membuat namanya suatu lingkaran yang besar. Begitu. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana kalau seorang leader itu tidak mampu mempengaruhi, malah dia membuat lingkaran tersendiri yang ada di lingkaran itu. Jadi namanya orang-orang yang ada di sekitar di lingkaran itu tidak merasa at home, begitu, tidak merasa itu Pak. Jadi kan kalau kita tidak merasa at home ke depannya, malah mungkin akan kerja sendiri-sendiri, tidak teamwork lagi begitu. Bagaimana solusi itu Pak? Terima kasih banyak atas pertanyaannya ya Ibu Yanti. Jadi begini, Blas itu pergi belajar ke Orlando di Amerika, langsung ke John Maxwell. Itu kan bapak leadership dunia itu. Dia ada bukunya, Ibu. Ada 21 hukum leadership yang harus dihidupi oleh seorang leader. Salah satu yang leader itu tidak boleh, kalau dia sudah terpilih leader, tidak boleh membuat bahwa ini lingkaran saya. Yang ini bukan. Nggak boleh. Bahkan yang memusuhi dia pun mesti dirangkul. Itu salah satu hukumnya loh.
Jadi kalau guru ini atau kepala sekolah itu menjauh dari leader, leadernya dia cari-cari apa sih minuman yang disukai oleh bapak kepala sekolah ini. Oh, dia suka sekali jus yang dari apa ini, yang dari karo itu, apa itu buah itu ya kan, markisa. Oh, dia cari markisa. Itu didatangkan dari Tarutu, ya kan? Nah, karena tidak ada markisa di Sibolga, didatangkan dari situ. Nah, lalu kemudian itu dia bawa satu botol. Ini Pak, apanya? Oh iya, mengapa? Oh ya, tidak apa-apa. Ini hanya saya senang aja ngomong-ngomong dengan Bapak, ya kan? Itu menjadi sahabatnya. Bagaimana menurut Bapak mengembangkan unit sekolah kita ini? Ada ide enggak, Pak? Oh ya ada, begini. Nah itu, dia mainkan alat musiknya. Itu kepala sekolah itu nanti ambil juga alat musiknya, dia mainkan juga. Dia tanya ke guru-gurunya, bagaimana ya supaya sekolah kita ini bagus? Bagaimana bergerak semua? Setiap orang bawa alat musiknya untuk dimainkan di sekolah itu. Itulah caranya ini. Makanya menurut saya alat apa itu tadi, mudah-mudahan nanti bisa kita buat nanti rekaman untuk alat musik Batak. Jadi mungkin hanya satu orang dulu yang menortor dulu di main musik gondang dulu, kemudian datang yang lain yang suling, kemudian datang yang lain menortor ya kan, datang yang membawa uang menyumbang ya kan. Nah, nanti kita buat filmnya ya, sehingga bisa kita ganti nanti yang film barat ini seperti dikatakan tadi oleh Ibu Elizabeth. Ya, jadi terima kasih Bu Yanti. Jadi kira-kira seperti itu. Nah kalau leader dia menyendiri di sana, lalu ada kelompok-kelompok. Ya, nggak bisa, Bu. Nggak bisa menghadapi disrupsi. Yang tenggelam. Makanya, kalau yang seperti itu, berarti leader ini nanti, Ibu Popi, nanti materi kita hari ini, kasih ke dia apa itu, biola itu. Ya. Ya, baik Ibu Yanti, terima kasih. Saya kembalikan Baik, Bu Yanti, terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Yanti dong, luar biasa Bu. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa nih, menginspirasi ya. Memang kadang leader kan ada yang konsisten dan tidak konsisten, di lapangannya seperti itu. Oke, tapi kita coba belajar ya. Ya, silakan Pak Cucun. Baik, terima kasih Pak Agung. Selamat siang Pak Fidelis. Mohon maaf ini saya tanya yang kedua kalinya ini. Enggak apa-apa. Nah, yang ingin saya tanyakan begini Pak Fidelis, berkaitan dengan beberapa waktu yang lalu kegiatan di MNPK di Bogor berkaitan dengan personal branding. Ini saya langsung aplikasikan di sekolah dan ini luar biasa dan nanti akan ada ternyata dari semuanya itu ada hal-hal lain yang di luar dugaan kita. Mungkin nanti di Surabaya kita lanjutkan 29 ya Pak. Ya. Oke. Terus berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan leader yang tadi bergerak bersama-sama semua elemen di lapangan ya, kita harus bersinergi antara yayasan, kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua, semua harus bersinergi. Nah, tetapi kenyataannya di lapangan sulit sekali mensinergikan hal tersebut. Bahkan mungkin juga bagaimana ini kita di lapangan strateginya menurut Pak Fidelis, apabila ternyata leadernya yang awalnya musiknya seperti itu tiba-tiba mengubah iramanya itu misalkan menjadi irama dangdut gitu misalkan seperti itu. Nah itu karena suatu hal, karena tuntutan zaman dan lain-lain harus ada irama musik. Nah hal itu di lapangan terjadi. Betul. Baik, Pak. Terima kasih banyak pertanyaannya Pak. Itu luar biasa sekali pertanyaannya. Leadernya bisa mengubah musiknya ya. Itu masalahnya. Begini Pak. Saya terinspirasi dengan apa yang best practice yang baru kita dengar tadi ini dari Romo Kris. Jadi sebenarnya Romo Kris sebenarnya yang sudah memainkan biola ini Pak. Dia kunjungi semua, dia apa, ya kan, dia ajak ngomong, dia apa, didirikan apa semua ya kan. Jadi sebenarnya sudah ada contoh. Jadi tinggal kita tiru sebenarnya. Sudah ada best practice oleh Romo Kris. Tapi saya tambah satu lagi supaya lebih nasional. Itu ada tekniknya Pak. Yang dipakai oleh Pak Jokowi. Jokowi itu jagonya itu Pak. Itu waktu dia pindahkan para pedagang itu dulu, dipindahkan ke pasar, itu 49 kali
dia ajak makan siang, Pak. Dan tidak satu kali pun dalam 49 kali itu dia beritahu kenapa tujuannya. Sampai pedagang itu tanya, Bapak mengapa undang-undang kami terus makan siang? Dia bilang, oh iya, ada tujuan sebenarnya. Kita mau pindahkan pasar ini begini. Oh, kalau begitu Pak, bisa kita pindahkan. Besok kita pindahkan. Kita buat musik ini memindahkannya. Dengan sukacita mereka pindah sendiri, Pak. Dan saya amati lagi, Pak. Kalau ada partai-partai itu yang aneh-aneh, Pak. Dia undang apa itu ketua partainya, Pak. Minum teh. Hanya minum teh loh, Pak. Itu juga singkong aja juga yang ada di situ. Tetapi bisa ketua partai yang tidak diundang cemburu loh, Pak. Oh iya, kita undang juga kamu. Nah, sore-sore ya kan. Nah, diundang juga. Nah, berarti leader itu boleh dia rubah-rubah musiknya sesuai dengan keadaan, tetapi mesti ada komunikasi itu, Pak. Komunikasi hati, komunikasi cinta. Karena bisa jadi musik yang seperti ini tidak dinikmati oleh orang di pantai, Pak. Yang mereka nikmati dangdut, ya kan? Orang yang ada di Siantar, tortor yang lebih dinikmati, ya kan? Nah, jadi harus diubah-ubah musiknya. Nah, tetapi intinya cinta kasih ini, visi misi sekolah kita, identitasnya terus ada, Pak. Itu yang harus dihidupkan oleh leader. Dan dihidupkan oleh kita semua. Karena kita semua juga leader. Mempengaruhi juga siswa kita, mempengaruhi orang tua, dan seterusnya. Begitu kira-kira, Pak. Ya, terima kasih banyak pertanyaan. Terima kasih. Sama-sama. Luar biasa. Wah, mantap sekali nih. Nah, ini waktunya pas Pak Cucun selesai nih. Tapi tepuk tangan buat Pak Cucun dong. Terima kasih. Baik. Salam pramuka ya, Pak. Terima kasih. Wah, ini mantap Terima kasih. nih. Salam pramuka ya. Oke ya. Oke, baik. Ya, ya. Sebelum saya tutup, saya coba ada catatan-catatan menarik dari hasil diskusi hari ini. Yang pertama, bahwa kemampuan leader itu butuh keterbukaan dan mampu mengharmonisasi kepada timnya untuk mencapai tujuan. Seperti musik tadi, dia terbuka, siapa orang masuk yang sesuai dengan misi visinya. Jadi keterbukaan itu penting. Sehingga kepala sekolah juga menjadi bagaimana menggerakkan untuk menjadi pendengar yang baik. Tadi seperti Pak Fidelis, kayak gimana sih Pak sebagai aktualnya? Ya udah disamperin aja, dikonsolidasi, dikunjungi. Kunjungnya pun jangan banyak ceritanya dari Pak sekolah, justru banyak mendengarkan ide gagasan dari pihak timnya, bukan sentralistik dari pemimpinnya. Itu salah satu cara mengharmonisasikan. Ini keren banget nih. Kemudian musik adalah sebagai atmosfer, wujud nilai-nilai pelayanan dan kasih sayang, seperti Pak Fidelis bilang. Dan kerendahan hati dengan cara kunjungan tadi, spiritnya adalah dirasakan, karena memang kalau leader tuh memang lebih dirasakan. Auranya tuh berasa. Jadi bukan seorang figur yang badannya tinggi, gede, dan sebagainya, tapi auranya. Dengan spirit itu akan lebih clear. Kemudian seorang leader konsisten dalam menghidupkan visi misinya secara konsisten. Jadi seperti Pak Fidelis bilang, nggak dicatat doang, nggak dipaparkan doang, cuma dibacain, bla bla bla, selesai. Tapi konsisten menghidupkan di nafasnya dalam menghidupkan misi visinya seorang leader. Yang terakhir, personal branding adalah konsistensi seorang leader. Cinta kasih, rendah hati, dan komunikasi mendengarkan timnya. Nah, ini penting banget. 3 spirit itu sebagai fondasi buat para leader untuk menghadapi setiap perubahan. Karena kalau kita kaku nih, nggak fleksibel, nggak mau mendengarkan, mohon maaf nanti bisa ketinggalan. Kurang lebih seperti itu. Kasih tepuk tangan buat Pak Fidelis dong. Mantap. Baik, saya serahkan waktu dan tempatnya ke Ibu Agatha. Terima kasih. Baik, Pak Agung. Terima kasih, Pak Fidelis. Terima kasih banyak atas sesi yang luar biasa ya, Bapak Ibu ya. Benar-benar membuka mindset kita mengenai seorang pemimpin yang bisa merubah atau bisa memberikan buah-buah yang baik untuk sekolah kita.